Yang tadi tiga itu as-sabirina. Bayangin kalimat as-sabirina itu kan berarti orang-orang yang sabar. Sabar nggak minjem ke bank, sabar nggak pengen buka cabang cepet-cepet, sabar nggak pengen diakuin, sabar walaupun ada yang datang beli cuma satu. Sabar aja dulu. As-sabiruna itu lebih dahsyat. Was-sadiqina, sidik dulu, membenarkan dulu. Eh, karena banyak orang yang pengen niatnya baik tapi nggak benar cara. Maka lillah billah wa ilallah dikasih tahu niatnya benar, caranya benar, udah dapat, balikin lagi ke maha benar siapa Allah. Jadi kalau niatnya karena Allah, caranya Allah, pasti dibalikin lagi buat Allahnya nggak sulit karena udah benar caranya, niatnya benar, itu pasti buat sedekah itu nggak berat karena udah benar niatnya, caranya benar. Wasadiqina wal qanitina, wal qanita itu taat. Waktu saya ketemu ilmu ini, Kang, pilih mana? 30 porsi ada pesanan berbarengan dengan azan. Kira-kira pilih mana? Kang, pesannya 30 porsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita jadi orang taat, pasti pilih sholat duluan. Tapi kalau kita belum paham tentang kalimat taat, gampang sholat man kayak dewe, ladangan heula we lah gitu, atau apa, layanin dulu saja. Pasti sholatnya bisa selain. Nah, itu tuh diuji banget. Bahkan ketika pertama itu sholat isya itu lagi banyak-banyaknya yang beli, saya sampai nangis Pak. Ya Allah, nangis, benar-benar nangis. Mudah-mudahan nanti mah orderan banyaknya jangan di waktu sholat. Kejadian dirubah sama Allah, pagi-pagi banyaknya, sorenya kita bebas sholat. Karena nggak diminta. Kalau diminta ya bakal dikasih kan. Kan yang menghadirkan traffic itu siapa? Bukan siapa-siapa. Nah, ketika yang terakhir yang berat, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar. Sebelumnya ada ini dulu, apa, wal qanitina wal munfikina, sedekah. Yang sedekah dulu di awal. Orang sedekah di akhir berarti posisinya bentuk syukur kata Ustaz. Kalau orang yang sedekahnya di depan, maka beli keuntungan. Bedanya di situ. Makanya aneh setiap buka bisnis sekarang sedekahnya dihajar aja di depan. Nanti yang belinya siapa? Kumangke. Kalau rugi pasti ada keuntungan di tempat yang lain gitu aja. Maka itu jadi pondasi. Yang terakhir itu wal mustaghfirina bil ashar yang tadi sama Ustaz. Yatno 30 menit atau 15 menit sebelum waktu subuh itu banyak-banyak istighfar di situ. Nah, itulah yang jadi bergerak itu jadi cuman itu aja modalnya. Alhamdulillah sekarang tadi Ustadz nggak di coaching saya bilang, tapi bisa closing 5.000 pieces burger. Apalagi di coaching iya, ini juga pakai gitu. Kayaknya jadi kekuatan. Nah, datang ke Jogja ini mengumpulkan para jagoan di bidangnya, yang saatnya lah kita nanti pulang dari sini itu mewujudkan pasar Manako. Pasar Manako bersama-sama. Itu paling luar biasa. Gimana? Boleh bertanya ini Bang, di lapangan sebenarnya kebetulan saya kan ngisi kelompok halal mentoring, sering ngisi bagaimana sharing dengan para pengusaha UKM. Kita mempunyai binaan 150 pengusaha ya, di Bandung ya, pengusaha UKM. Nah, di sini tuh masih ada satu kaidah ataupun yang dipahami itu bahwa bersedekahlah maka kita akan kaya, sholatlah maka kita akan kaya. Masih ada hal-hal yang di sini masih ada beberapa pendapat gitu. Ada yang kamu sholat kok untuk kaya, bukankah sholat itu untuk di akhirat? Nah itu Pak maksudnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ibadahnya itu untuk menaikkan omset. Mungkin tidak salah, memang ada dalam Al-Qur'annya, adalah hadisnya gitu Pak. Cuman dalam surat Hud ayat 15 dan 16 dikatakan kalau kamu ibadahnya untuk dunia, silahkan aku kasih 100%, tapi kamu jangan minta di akhirat ya. Dan dia hanya finnar. Waduh, berat banget gitu kan. Itu sahabat sampai pada nangis kalau kayak gitu. Jadi tahajud kita, sedekah kita, wakaf kita untuk dapat omset besar. Nah ketika saya menyampaikan ini, beberapa memang tidak sepakat gitu. Menurut Bapak seperti apa gitu. Karena kalau tadi saya lihat dari pandangan Bapak, saya sangat sepakat dengan konsep Bapak itu seperti Muhammad Sholatiyah yang pendiri Mesir, Al-Azhar. Itu beliau kan 100% diwakafkan usahanya sampai menteri Al-Hajar sekarang gitu. Beliau digaji sama kayak Bapak. Hidupnya secukupnya aja, tapi besar banget.
sampai disolatkan oleh 500.000 orang kan ketika wafatnya juga gitu. Yang prinsipnya seperti itu. Beliau tidak sedekah untuk kaya raya, tidak sholat tahajud untuk kaya raya, tapi benar-benar ya ini mah ibadah saya aja. Masalah nanti Allah mau besar omset itu udah takdir Allah, benar-benar amanah buat saya. Tapi di pengusaha itu belum nyampe ke sana. Nah, apakah saya benar ketika menyampaikan kamu jangan begitu gitu, sholat ya sholat, duha ya duha, bukan untuk kaya ya, untuk Allah saja, untuk akhirat. Nanti masalah Allah memberikan kamu harta kaya, ya bersyukurlah, kasih ke orang lain lagi gitu. Tanggung Bapak seperti apa? Kalau ibarat sekolah itu kan ada TK, SD, SMP, SMA. Pikiran anak SMA beda sama anak TK. Kalau anak kuliah beda juga sama orang SMA. Cara makhluk ini untuk mendekati Allah itu kan ada 3 kalau gambarannya. Pertama memang dagang. Saya beramal untuk dapat apa? Maka ada tawasul kan kalau kita berdoa itu. Terus yang kedua memang karena takut atas ancaman ya, kebesaran dan seterusnya. Nah yang ketiga karena memang mencintai atau cinta. Nah cinta itu wujud utamanya kan memberi persembahan terbaik. Lawan katanya itu tidak peduli. Kalau Anda semua sudah peduli berarti sudah nggak ada cinta. Nggak peduli sama Allah itu repot lagi itu. Nah problemnya berarti kalau kemudian kita ini mencintai, berarti kan kita juga mencintai atas seluruh daripada makhluk. Jadi konteksnya utamanya dari orang ini untuk mendekati levelnya berbeda-beda, dan itu sah menurut dari Islam itu. Karena memang kalau orang langsung levelnya semua ke yang atas wali penuh Pak nanti Pak. Umatnya siapa nanti? Wali semua ya. Wali penuh. Itu jadi nah tugas dari yang mengetahui itulah yang sebetulnya untuk memberitahu, tapi juga tanpa harus memaksakan karena masing-masing orang punya level masing-masing dan punya takdirnya masing-masing. Nah yang terpenting sebetulnya kalau saya menggarisi di bawah diri saya itu unsurnya ini kan sebetulnya waktu ya Pak, karena kita ketemu di ruang waktu kita sebelum lahir sama kemudian kita di dunia sama kemudian di akhirat itu bagi konsepsi Islam itu satu. Cuma kadang kita ngelihatnya cuma waktu kerja di dunia doang ini. Kadang-kadang kita melihat unsur waktu hanya di dunia, jadi segala sesuatunya diukur dari kacamata ini. Padahal kalau kita mengetahui berdasarkan dari dari unsur waktu, kita bisa berpindah ruangnya, tapi secara waktu kita sampaikan. Betul. Emang kita dulu nggak ada itu di alam apa gitu kan, kita nggak. Terus habis ini kita ke alam apa? Nah karena ada urusan perjalanan waktu ini, nah, artinya ketika kita berada di dunia ini, satu-satunya yang ada 2 hal yang menurut saya penting di dunia ini itu yang harus kita pahami, setidaknya untuk diri saya. Yang pertama itu adalah bersyukur, yang kedua hikmah. Saya bersyukur karena saya bisa diperkenankan melihat atas seluruh ciptaannya. Ya kan yang besar. Maka yang paling indah di dunia ini sendiri. Nah, kalau orang itu takut hidup di dunia itu agak repot itu menurut saya. Mau di mana lagi hidup ya? Maka salah satu biasanya kalau saya mau minta anak-anak itu untuk benar-benar survive di, misalnya saya kirim ke Rusia sendirian gitu ya, karena saya meyakini bahwa dunia ini indah, ketemu makhluk yang indah. Cara kita saja yang kemudian memaknai takdir itu menjadi buruk. Masa bisa kita pergi ke Rusia sendirian takut, itu kan ini keindahan dunia Allah. Gitu. Yang kedua hikmah, karena hikmah ini satu-satunya privilege manusia di muka bumi ini.
Hikmah itu kan urusannya akibat. Kalau sebab namanya ilat ya. Akibat atas segala sesuatu yang kita lakukan maupun kita tinggalkan. Ya kan, kita melakukan sesuatu atau kita meninggalkan sesuatu pasti ada akibatnya. Nah, pilihan akibatnya kita kan punya dua peluangnya, kebaikan keburukan. Nah, kalau kita sudah bicara soal kebaikan, seharusnya kan kita lihat lagi nih, kebaikan ini berdampak luas atau kecil. Kalau cuman kecil ya ukurannya ngapain? Karena sahabat rata-rata mencari yang besar-besar. Yang kedua adalah setelah dia berdampak besar, dia perlu diukur seberapa lama dampak ini bisa punya. Maka kalau saya kadang-kadang, makanya kalau saya mengaudit kira-kira amal apa yang kira-kira saya ada di waktu kerja dunia ini, itu ketika saya tinggalkan itu setidaknya itu amalnya masih hidup meskipun saya berpindah alam. Nah, itulah kalau dalam kaidah Islam itu orang sebetulnya nggak mati. Karena ada yang ditinggalkan gitu. Ada ilmunya, ada amalnya dan seterusnya, ya kan? Maka dari sini hikmah itu kalau di akhirat udah nggak ketemu, Pak. Masa kita bisa memilih sendiri kan nggak bisa, Pak. Karena kita bisa memilih, berarti konsekuensinya memang kita setiap kali melakukan atau meninggalkan segala sesuatu yang terkait dengan pandangan dampak harus kita pikirkan baik-baik. Termasuk bagian dari tadi kalau nyambung ke harta itu bagian pertanggungjawaban. Di dunia ini manusia itu ketemu dua unsur waktunya, Pak. Waktu sebelum balik dan waktu setelah balik. Karena sebelum balik itu tidak ada pertanggungjawaban. Begitu masuk balik, Pak. Nah, ini seluruhnya pertanggungjawaban. Artinya segala sesuatu yang melekat pada diri kita nantinya sepanjang kita balik itulah urusannya seluruhnya itu pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawab ini seluruhnya terkait dengan hikmah itu tadi, apa yang kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan. Oleh karena itu takwa itu ya konteks waspada itu tadi ya, kayak orang jalan ini kalau Umar mengatakan. Karena memang konteksnya itu di hikmah itu tadi, Pak. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita tinggalkan setidaknya berdampak baik, besar, lama. Nah, itu cara kita berpikir di dunia ini. Jadi kalau untuk masalah leveling yang terkait dengan misalnya harta untuk dirinya, ya memang dia fasenya begitu. Kalau memang sudah lah. Nah, itu biasanya ada urusannya sama usia, Pak. Kematangan dari usia spiritual orang. Itulah kenapa nabi-nabi rata-rata diangkat di usia 40 tahun. Hanya Nabi Isa saja yang 29. Artinya ada usia berdasarkan itu. Jadi nggak bisa seluruhnya juga di jam terbang ya, Pak. Nah, terpenting dari hikmah itu ada satu lagi, bahwa begitu manusia terkorelasi dengan waktu, unsur waktu ini kan melekat dengan yang namanya hikmah. Di antara waktu dan hikmah itu amal. Karena keseluruhan waktu yang kita miliki ini, itu kalau umat orang Islam itu harus menjadi amal. Iya kan? Harus menjadi amal. Semakin kecil ukuran waktunya untuk beramal, itu semakin clear. Kadang-kadang kita beramal nantilah 1 tahun lagi, nantilah 5 tahun lagi, atau nanti kali kan. Nah, ukuran umat Islam itu sebaiknya memang diukur yang terkecil. Itulah kenapa ada zikir nafas ya, yang keluar masuk, kemudian ingat nama Allah, itu berdasarkan dari keluar masuknya. Karena sedetik itu pula kita harus mengingat seluruhnya menjadi amal baik, ukuran-ukuran amal baik. Nah, di waktu ini pula ada yang menarik. Di waktu ini pula, kenapa Allah itu dalam waktu 1 tahun, rentang 1 tahun itu Allah memberi waktu-waktu terbaik. Misalnya dalam 1 tahun ada Ramadan, dalam waktu 1 minggu ada Jumat, ya kan, dalam waktu dan seterusnya ya. Dalam 1 bulan juga ada yang mungkin. Dalam waktu 1 hari pun ada sepertika. Karena berdasarkan ini, kalau dalam rasionalisasi hukum dagang tadi ya, kembali lagi ke hukum dagang itu. Kalau pendekatannya ini loh. Karena tapi kalau pendekatannya hakikat,
itu seluruhnya adalah Rahman Rahimnya Allah. Ya kan? Jadi ya terserah Allah. Tapi kalau dalam hukum yang namanya hitungan amal, Allah memberi fasilitas ini kepada orang yang beramal. Misalnya kalau orang itu ukurannya dalam kehidupannya rata-rata 60 tahun, dia kan ketemu balik usia 13. 60 kurangi 13 berapa? 47. Dari 47 kira-kira orang itu sadar tentang Islam benar-benar taat dan macam-macam itu kapan? Rata-rata usia 40 kan? 7 tahun. Yang sekian ini kan rata-rata banyak salahnya nih, Pak. Ayo coba-coba aja. Iya kan? Banyak ahwat kan. Nah, berarti kan ada berapa tahun itu? Sekitar 20 kan. Nah, sekarang kita hitung dari 20 tahun ini, kita tidur berapa jam per hari? Ya, dikurang terus. Berarti cuma 6 tahun kita punya amal baik. Itu kalau baik benar dengan dampak dan segala macam tadi ya ukurannya. Oleh karena itulah Allah memberikan yang namanya dalam 1 tahun itu waktu-waktu yang bisa melipat gandakan pahala. Ada 1 hari 1000 bulan. Itu untuk menutup ini semua. Kalau pendekatannya dagang. Jadi kalau umat Islam baiknya berlomba-lombalah kami di fasilitas, jangan lari. Ramadan terbaik ya harusnya datang, Jumat terbaik harusnya datang terbaik. Nah kadang-kadang kita lupa konsep ini karena nggak terkorelate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kira-kira begitu. Maka dari unsur waktu yang ada di ini terbanding dengan yang namanya amal kita itu setidaknya kita bisa mengukur. Ini yang terbaik dari umat ini adalah memang Allah memberikan kayak semacam petunjuk itu supaya kita masuk ke dalam keteraturan untuk mengenalnya gitu. Jangan ya orang yang efektif orang itu semakin efektif itu kan ketika benar-benar dia tahu tujuannya secara clear ya. Kadang kita ini dari titik satu ke titik yang lain ini belok nggak jelas, padahal tinggal garis lurus doang ini. Karena kita agak susah untuk melihat sebetulnya apa kita lakukan di dunia ini dan seterusnya. Maka saya selalu meyakini bahwa hal yang paling utama di dunia ini ya atas bersyukur itu ya memang perbanyak sujud. Terus atas hikmah ya memang perbanyak amal yang dalam konteks lebih besar melampaui zaman kita hidup. Wakaf dan sebagainya karena ada garisnya. Nah, ada penghujung yang menurut saya menarik dari doa Rasulullah SAW yang terkait urusannya sama waktu ini. Itu Rasulullah SAW berdoa terkait dengan ya Allah jadikanlah yang terbaik dari amalku itu di ujungnya. Di ujungnya, Masya Allah. Betul. Dan jadikanlah seluruh amalku yang terbaik usiaku yang terbaik itu juga di ujung kematiannya. Dan jadikan hari-hariku yang terbaik adalah ketika bertemu dengan Engkau. Nah, itu secara unsur waktu clear banget itu. Jadi setiap amal terbaiknya di ujung. Habis ujung kan ngamal lagi Pak. Jadi nggak berhenti untuk itu orang Islam itu harusnya. Konteksnya memang kembali kepada makna dasar memberi dan peduli ke. Kalau kita nggak mencintai ya sudah nggak peduli lah. Betul. Kita nggak mencintai istri kita sudah nggak peduli apa-apa itu sama. Kita nggak mencintai anak kita sudah nggak peduli sama kehidupan. Maka peduli itu bagian dari yang namanya memperhatikan dan bertanggung jawab. Nah, orang yang mencintai itu memang yang benar memperhatikan Pak. Itu berat sekali Pak. Perhatian. Pak tadi kalau Bapak menginikan CEO sampai ya di buku itu 100.000 ya kalau nggak salah. Saya kesini mungkin PR kita adalah mendelegasikan dan mengkader orang. Betul. Artinya kita hebat, kita sukses, tapi Rasulullah kan mengkader para sahabat juga, iya kan? Dan sahabat juga mengkader para tabi dan masya Allah gitu ya. Akhirnya menjadi Islam yang luar biasa. Di konteksnya juga dalam berbisnis, bagaimana Pak Adi dalam mengkader para orang dari bawah sampai akhirnya menjadi orang-orang pilihan atau memang meng-hire orang yang sudah jadi kah atau mendidik mereka kah sampai mereka itu satu frekuensi sama kita dan mereka menjadi pembela-pembelanya kita gitu. Kalau tadi bilang sahabat-sahabat dan juga prajurit-prajurit yang bisa
siap bertempur, apalagi di zaman dimana ini sekarang tadi sedang krisis lah, dan dengan ujian yang begitu berat gitu Pak Adi. Kita ini mengkader khususnya untuk apa dulu? Itu dulu yang harus dikirakan. Kalau saya, pengkaderan ini terkhusus untuk membentuk umat. Umat itu pengertian mungkin secara bahasa Indonesianya, karena ini berasal dari bahasa Arab, maka agak susah untuk kita cari padanan di apa namanya Indonesia. Tapi setidaknya ada 4 unsur di dalam keumatan itu. Yang pertama itu unsurnya adalah visi atau risalah. Yang kedua itu unsurnya adalah leader atau pemimpin. Yang ketiga itu adalah pengikut. Nah, yang keempat unsurnya waktu. Jadi pertama-tama ada risalahnya yang dibawa oleh seorang pemimpin, yang terus pemimpin ini mengajak orang, memberi solusi pada orang ini sampai orang ini mengikutinya sampai rentan waktu tertentu. Itulah kenapa banyak umat yang berhenti setelah kematian pemimpinnya. Iya kan? Itulah sebut umat. Nah, artinya pertama kali ya dipegang risalahnya kan? Risalahnya. Nah, ini risalah mau kemana ini? Value-nya. Iya kan? Nah, saya clearkan dulu risalah saya. Karena kalau saya nggak clear, gimana ini saya bisa ngajakin orang risalahnya, saya nggak tahu saya. Menarik. Iya kan? Nah, risalah yang ingin saya bawa itu, ini masing-masing berbeda ya, saya nggak ingin menceritakan soal saya, tapi konsepnya saja ya. Nah, risalah itu penting. Nah, sekarang yang kedua adalah ke orang yang membawa risalah ini kan, berarti calon pemimpinnya ini. Rasulullah SAW itu sederhana sekali dalam menjelaskan ini. Manusia itu gak tambang. Yang emas ya emas, ya tembaga ya tembaga, perak ya perak, clear. Terbaik di masa jahiliyah pasti kalau ke Islam ya ini. Lalu dia masuk di sana kok. Nah, pekerjaan pertama kali berarti seorang pemimpin itu adalah dicari, bukan membuka lowongan pekerjaan. Saya tidak ditanya, semua saya cari, searching saya. Bukan membuka lowongan. Tidak ada satupun saya membuka lowongan pekerjaan untuk calon CEO saya. Untuk CEO ya ini ya. Pemimpin kan? Ya. Termasuk untuk seluruhnya yang di belakang saya yang menjadi pemimpin. Tidak ada. Searching seluruhnya. Persis saya kayak Alex Ferguson untuk terbaik. Luar biasa Ronaldo. Hunting. Kata tadi sih Mas Agus juga itu. Iya. Dia lingo. Ya, hunting ya. Nah, yang terbaik pasti akan terbaik juga ketika membawa risalah. Bukan menghijack. Menghijack ini? Dia orang udah hebat di perusahaan itu. Lalu kita yuk tawari di sini. Salah satunya makanya boleh. Di belakang saya itu ada yang namanya headhunter. Wow, headhunter ya Pak. Ya. Boleh ya Pak itu? Sangat boleh sekali kan. Saya bawa risalah. Orang kan keluar pergi dari sesuatu hal itu kan kebebasan. Ketika mereka mendapatkan risalah yang sama. Nah, ini saya ingin cerita kenapa ini boleh ya. Ketika Rasulullah SAW itu sangat mengetahui bahwa di tahun ke-10 waktu itu, tahun ini kan tahun kesedihan kan, tahun dimana banyak yang namanya umat Islam zaman itu benar-benar diintimidasi di Mekah. Paman kemudian istri beliau wafat. Ada tahun kesedihan ini Allah kemudian Isra Mi'raj, membawa Rasulullah SAW naik. Pasca Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk mendirikan sholat dari Isra Mi'raj itu, pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu segera melakukan 2 hal. Pertama, memerintahkan seluruh sahabat yang ada waktu itu untuk mencari tempat di mana akan menang berikutnya. Karena di Arab, di Mekah ini itu tidak kondusif. Kalau yang Rasul ke Taif dipukuli, masuk ke mana-mana dan seterusnya sampai ketemu Yasrib, ya kan? Gitu masuk ke Yasrib, beliau udah ada. Tapi yang terpenting,
Rasulullah SAW sudah tahu persis peta dari orang Quraisy bahwa yang benar-benar menyerang mereka itu leadernya. Sebetulnya orang yang di tengah-tengah ini dari Bani ini itu masih pro anak mudanya. Dan Rasulullah SAW tahu persis karakter orang-orang. Maka disitulah doa di antara doa Umar dan segala macamnya muncul. Iya. Karena searching. Oh iya betul. Karena Rasulullah SAW tahu persis bahwa Quraisy ini Potensi. terdiri dari Bani. Ya. Yang Bani ini memiliki nasab-hasabnya. Misalnya yang namanya Bani dari Rasulullah SAW itu kan rata-rata ke atasnya ini seluruhnya itu adalah orang intelektual yang spiritual. Iya kan, Bani Hashim kan? Betul Bani Hashim. Iya kan? Betul. Habis itu kemudian Bani Umayyah rata-ratanya ini kan pedagang. Bani Hashim Umar ini rata-rata memang pendekar. Jadi Rasul tahu persis di nasab hasab masing-masing orang-orang ini, yang tahu persis bahwa sebetulnya orang-orang yang di elitnya lah yang menentang, tapi orang-orang mudanya ini Rasulullah SAW sudah mulai mendekat. Sampai tiba waktunya di perang Badar. Ini kan tahun kedua dari Hijriah. Yeah. Disinilah turun yang namanya perintah puasa. Ya kan, Ramadan kan ada di sini tahun ini, yang melekat dengan zakat sekaligus. Di situ ada perang Badar. Jadi perintah tanggal 1, 17 perang. Betul. Ya kan, tanggal 17 Ramadannya kan perang Badar. Di sini keseluruhan daripada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya itu meninggal. Tersisalah generasi keduanya yang sudah di-searching sedari awal, diincar sama Rasulullah SAW. Dan hampir seluruh aksesnya harus didekatkan untuk mendekat ke sana. Itu tanda bahwa Rasul benar-benar mencari orang terbaik di zaman Quraisy. Nah, kalau saya kebalik, Pak, terburuk gimana, buka ngasal gimana? Termasuk kan berarti saya tahu persis, oh di sana orang yang bakal akan jadi direktur ini atau general manajernya ini itu siapa? Saya ngerti, Pak. Maka salah satu yang saya latih dalam diri saya, memang saya bisa melihat orang itu dari pundaknya. Ini orang kuat atau enggak pundaknya untuk mikul hutan. Gitu. Karena memang orang-orang ini terlatih, Pak. Dia sudah diasah oleh kehidupan di sebelumnya. Dan orang-orang inilah yang hanya mampu untuk membawa risalah. Kalau Anda hanya membangun dari benar-benar yang enggak Lama ya? Lama sekali. Nah, orang semacam ini saja oleh Rasulullah SAW cara pendidikannya beda. Rasulullah SAW hidup 24 jam bersama beliau. Itulah kenapa saya ada di sini dan nggak pernah keluar. Saya itu terbatas sekali undangan atau apa itu, meskipun ada dan seringnya, tapi saya mesti membatasi kecuali orang mau datang. Saya punya alasan, saya ini dikasih tanah berupa sawah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya cangkulin, saya pergi kemana-mana, ini urusannya gimana dengan sawah saya. Oleh karena itu, dari pembentukan orang ini saya harus hadir 24 jam bersama mereka. Hidup dan mereka melihat. Karena yang terpenting dari mereka itu hanya satu hal, namanya teori mastery, copy paste langsung. Jadi kalau kita mau bentuk orang, copy aja langsung, deketin aja. Kayak Umar itu tak suruh ketemu sama teman saya yang owner atau CEO, hidup di rumahnya dia, tempel aja hidup sama, udah seluruhnya kosakatanya besok udah saya tinggal panen. Nah, orang-orang ini hidup bersama saya 24 jam. Maksudnya di pekerjaan 24 jam? Enggak, memang kami daily kan, ngobrol terus sampai besok paginya lagi tidur kan. Saya tidur di sini, Pak. Oh, di sini tinggal? Enggak. Saya lebih banyak ngurusin mereka daripada keluarga saya. Masya Allah. Karena saya sudah punya visi yang saya ikat di 100.000 itu, dan waktu saya mepet cuma 23 tahun kan. Nah, kalau kemudian saya ini nggak peduli, lah terus gimana nih visi? Sama aja bohong aja kan? Betul. Bohongan doang gitu. Karena kebanyakan orang itu punya
mimpi besar besar, tapi tapi rendah untuk tekad. Gitu. Nah, begitu orang ini kuat, dididiklah dia dengan karakter yang memang dia akan menjadi orang yang bisa menjadi magnet untuk orang lain. Wong sebelum dia sudah jadi magnet udah kok. jadi magnet kok di sini Ditempa lagi tambahin dengan salah. value, dengan risalah itu. Selesai. Orang ini akan menjadi magnet bagi umatnya dan dia akan menjadi contoh terbaik bagi umatnya. Nah, memang karakternya begitu. Makanya di sini bukan sekolah, di sini juga bukan. Termasuk yang namanya pondok pesantren, saya juga sama. Punya pondok pesantren. Ya, saya ada pondok pesantren. Kan itu visi 2 kan, yang satu 100.000 guru tafsir Quran. Jadi bukan hanya sekedar hafiz ya, tapi hafiz yang tafsir Quran. Yang kedua yang perusahaan, 100.000 perusahaan. Alhamdulillah sekarang lagi jalan masing-masing. Nah itu apa namanya? Memang membutuhkan istilahnya ya memang harus clear dulu sih di antara risalah sama calonnya. Baru pengikut dan waktu. Setelah itu pengikut itu ngikut aja. Pengikut itu artinya ke bawah. Ke bawah, yang ngikut aja pasti. Dan itu nggak usah dicari. Nggak usah dicari, karena pada akhirnya ketika magnet itu dimasukkan orang itu akan ngikut. Nah kebanyakan orang ini, terutama di kebanyakan ustadz-ustadz yang ada ya, itu kebanyakan hanya mencari magnet untuk mengumpulkan umatnya saja, tapi nggak ada contohnya. Itu problem. Jadi lebih banyak kalau ceramah seneng lucunya doang, tapi inti esensinya hilang. Karena inti esensi aslinya ada di contoh. Karena Islam ini hidup dengan perilaku. Ya kan? Nah, sekarang ini ngisi, tapi kehidupan pribadinya sangat berlawanan jauh nih sama. Iya kan? Sehingga umat agak kesusahan untuk ngikutin ya. memilah-milah ini yang mana yang benar ini urusannya ini. Maka kalau sekarang diajakin jihad itu nggak ada yang percaya Pak. Kalau dulu orang langsung tahu ya Rasul jelas benarnya. Nah, sekarang itu gimana coba? Mau ngomong apa itu? Speed of trust-nya hilang. Gitu. Nah saya sendiri tidak mengetahui visi-visi dari, tapi setidaknya kalau saya punya clear visi saya ya visi. Dan memang ini tidak untuk Indonesia, karena ini untuk seluruh dunia. Jadi orang luar bakal terekrut pula. Karena 100.000 kalau Indonesia nggak akan